Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 5 pendekar sakti Nusantara yang mencapai moksa. Lima pendekar sakti Nusantara yang mencapai moksa. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon, sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari kelima pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi. Yang pertama, Patih Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Patih Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan, Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun, sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diprabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha, sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada, hingga ia pun melakukan tapa samadhi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu, dia menghilang menuju Niskala atau mencapai moksa. Dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun, menurut versi cerita lain, menurut kitab Kakawin, Negara Kertagama menyebutkan Gajah Mada meninggal akibat sakit di tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Yang kedua, Semar atau yang dikenal Sabdo Palonoyo Genggong atau Kyai Lurah Semar Brodonoyo. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kyai Lurah Semar Brodonoyo dan mendapat julukan Sabdo Palonoyo Genggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa
setelah ia merasa kecewa berat kepada Prabu Brawijaya V yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Joyoboyo. Dia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Dan konon, sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi, sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut. Hanya terdapat pada kisah-kisah Pujangga Jawa. Yang ketiga, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya, ia berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja. Namun, saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran Islam masuk ke tanah air, dan dia mendapat desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Yang keempat, Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu, Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menjalani bertapa moksa. Namun, versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya V meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat akhir, mengasingkan dirinya di dalam gua Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Yang kelima, Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awatara Nindita Suh Trisingha Parakrama Utunggadewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun, dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya, tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut, dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun, di balik kejayaan Prabu Jayabaya,
Ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras Jona Yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat razia yang berada di Desa Menang, Kediri, untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidupnya. Itulah 5 pendekar sakti Nusantara yang mencapai moksa. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.